Oke, kita masuk sesi pertama dan narasumber kita adalah seorang, kalau aku sih ngelihatnya masih muda banget. Aku tapi nggak enak manggilnya Kang. Karena apa ya, kayak materainya lebih tinggi dari aku. Oke, kita sambut Abu Marlo. Yeay, silakan Kang. Mic-nya boleh dipilih, Cia. Mic berhadiah. Kita barengan di sini aja ya. Kang Abu di tengah, punten. Oh, iya. Ya. Tepuk tangan dong buat Kang Abu. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Karena kan acaranya Keto Talks gitu ya, Keto Talks. Nggak mungkin juga kita jualan bazar ya Kang. Apa kabar Kang Abu? Alhamdulillah baik. Ganteng gak ibu-ibu? Iyanya langsung paling kenceng di sebelah situ. Alhamdulillah Kang Abu Marlo, hari ini kita bisa berjumpa. Nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai background dari Kang Abu. Saya kalau boleh manggil Dede aja deh kayaknya. Soalnya pas tadi malam saya baca biodatanya, ya Allah masih muda banget gitu kan. Dan di usia yang sangat muda, saya lihat Kang Abu Marlo ini sudah sangat-sangat berprestasi. Nanti kita kenalan lebih jauh juga. Buat para peserta yang ingin tahu link pertama kali ada Devo-Revo-nya di Ketofastosis Indonesia, nanti boleh japrian. Kang Abu Marlo apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, suaranya berwibawa sekali. Kang Abu boleh cerita sedikit domisili di mana, Kang? Sekarang udah di Jakarta sih. Okay. Sebetulnya setting. Tapi sebentar mau sapa dulu teman-teman. Boleh, silakan, ya. silakan. Selamat pagi semuanya, Ibu dan Bapak, apa kabar? Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua biar semangat pagi hari ini. Terima kasih. Oke, saya tuh udah lama di Jakarta. Saya asli dari Bandung. Gitu. Jadi saya dari TK sampai S2 di Bandung, terus habis gitu karena tahun 2010 saya masuk The Master RCTI. Karena basic saya tuh pesulap sebenarnya. Betul. Saya magician gitu dan karena udah semuanya di Jakarta jadi saya migrasi lah ke Jakarta gitu. Sampai pada sebelum pandemi itu saya di Jakarta gitu. Nah, waktu Jakarta udah mulai kayak kota mati, nggak ada kerjaan juga. Oh, semuanya di stop, semuanya di cancel. Lockdown, saya balik lagi ke Bandung 2 tahun setengah kemarin dan sekarang udah balik lagi di Jakarta. Alhamdulillah. Dan waktu dulu kalau nggak salah, aku manggilnya Kang apa-apa ya? Boleh. Oke. Ya. Kang Abu Marlo ini sebenarnya harusnya menjadi narasumber di acara di Kemang. Ya. Jadi waktu itu Mas Tio membuat acara sama nih kayak gini, gratis gitu ya. Hanya membeli voucher untuk belanja. Kemudian salah satunya Kang Abu Marlo, saya hubungin terus. Sebenarnya penasaran gitu kan. Aduh, Mas Tio nih special request kok mau ngajaknya Kang Abu Marlo. Itu warrior yang keren banget. Pokoknya gitu aja kata Mas Tio gitu kan. Ternyata sibuk syuting teman-teman. Jadi gak bisa datang gitu. Nah, sebelum sibuk syuting, jauh-jauh hari, sebulan yang lalu saya langsung booking gitu loh Kang Abu Marlo. Kang Abu, jadi pertamanya kalau boleh tahu ya, kita kan tahunya Kang Abu ini sebagai seorang motivator. Kemudian hari ini mau menjelaskan mengenai judulnya Ketofastosis as My Spiritual Journey. Berarti boleh cerita dong. Pertama tahu KF dan kenapa menjadi spiritual? Kalau kita kan mikirnya KF is my healthy lifestyle gitu ya. Boleh cerita sedikit Kang? Oke, ini almost impossible cerita ini semua dalam waktu 60 menit sih sebenarnya ya. Jadi mungkin saya akan banyak singkat ceritanya gitu. Oke. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran untuk kita semua, teman-teman, ibu dan bapak semua. Jadi saya rasa kita ini sepakat dulu bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, betul ya? Sepakat. Okay, so artinya saya selalu mencintai hidup dan saya selalu mengartikan hidup ini adalah the school of life. Hidup ini adalah sekolah gitu. Maka setiap jam adalah jam belajar, setiap tempat adalah tempat belajar dan ketemu sama siapapun pasti itu saya mau belajar sama siapapun gitu. So pagi hari ini saya bicara di sini bukan berarti paling tahu, paling benar, bukan mau ngasih tahu, tapi kita sesama murid yang lagi belajar untuk saling membuka kesadaran dan pengetahuan supaya kita bisa mencintai hidup lebih baik lagi. Setuju teman-teman? Setuju ya? Oke. So, saya mungkin akan mengawali dari satu poin di mana gini. Saya tuh bosan gendut sih sebenarnya. Jadi saya tuh punya satu passion di mana passion saya tuh senang banget menghibur orang, Mbak. That's my passion gitu.
Entah itu nanti toolsnya lewat sulap, karena saya pernah jadi pemain band juga, main sulap juga, terus ya sekarang banyak berinteraksi dengan sharing knowledge gitu ya, kira-kira basicnya seperti itulah. Nah, waktu mau masuk TV, produserku tuh bilang, lu kalau gendut gitu ya, masuk TV jelek gitu intinya. Jadi tahun 2010 tuh, jadi gini, saya tuh udah lebih nyoba diet lebih dari 18 metode. Oh. Ya dari mulai diet apapun deh, waktu itu lagi hype apa ikutan, hype okay. apa ikutan, hype apa ikutan gitu. Nah tahun 2009 waktu saya masuk The Master RCTI waktu itu berhasil. Saya turun sekitar 30 kilo. Jadi saya sempat berat tertinggi itu 99 lah. Satu kilo sebelum 100. Iya, nah. Pokoknya 1 kilo biar lunas 1 kuintal. 1 kilo udah. Kan nggak mungkin tuh ya waktu si produser bilang, lu at least perlu diketahui ya Ibu dan Bapak teman-teman, Lux TV itu menggendutkan 10 kilo gitu. Wah, jadi kalau teman-teman Ibu Bapak ngelihat talent di TV, aslinya kurangin 10 kilo lebih kurus gitu. Kebayang nggak kalau yang di TV kelihatannya kurus banget, aslinya krempeng gitu kira-kira. Nah, dalam artian waktu itu produser saya bilang demi looks, balik lagi ya. Kita bicara entertain itu kan nggak mungkin kalau tidak memperbaiki looksnya gitu poinnya. Nah, di tahun 2009 tuh sampai tahun 2009 saya udah nyobain sekitar 6-7 diet gitu. Dan karena itu buru-buru gitu ya. Dan itu diet pertama saya yang sukses menurunkan berat badan saya cukup drastis. Jadi saya menyadari bahwa diet itu bukan masalah bukan masalah metodenya, bukan masalah apa, dan saya ini berlaku untuk semuanya gitu ya. Poinnya adalah niat sih. Poinnya adalah niat dan konsistensi gitu. Karena gini misal ya, ada yang nanya, olahraga yang terbaik itu apa sih? Sekarang sibuk nyari metode ABC dan lain-lain. Saya rasa metode dan lain-lain itu nomor 2, nomor 3 gitu. Saya selalu menjawab bahwa olahraga yang terbaik adalah olahraga yang disempatkan. That's it. Gitu ya. Setuju. Karena sekarang banyak metode nggak sempat juga dilakukan juga buat apa gitu. Nah, singkat cerita 2010 looks good gitu ya. Oke, bla 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 bla. 2020 mungkin. 2010. Ini cerita awalnya dulu. Awalnya. Oke, 2010. 2014 2015 itu saya off shooting karena saya research tuh. Off shooting, off juga kebutuhan untuk tampil bagus di TV gitu. Nah, mulai ngaco lagi tuh. Makanlah. Jadi saya dari 69 naik lagi ke 92 waktu itu. Waduh. Gitu ya, naik lagi ke 92. Nah, 2019 saya ketemu teman, kayaknya nggak hadir deh. Namanya Bimo. Oh iya, Mas Bimo. Si Bimo. Nah, saya tuh kenal Bimo dari SD dan tahu Bimo dari SD gede gitu. Begitu ketemu, buset Bim, ini kenapa gitu ya? kok look different banget gitu karena saya 2019 itu memang ada satu acara juga masuk TV lagi gitu dan itu penting banget lah untuk mengembalikan. Nah, di situ saya kenal KF tahun 2019. Gitu. Jadi 2019 saya kenal KF, terus saya ngelihat satu metode yang sangat menarik gitu. Dan saya bisa katakan dari 18 metode diet yang pernah saya lakukan, KF adalah metode diet yang paling enjoy gitu. Karena kenapa? Ini saya rasa sangat cocok gitu ya, sangat match dan ini sangat benar-benar saya nikmati karena prosesnya benar-benar dalam tanda petik mungkin berjodoh lah dengan saya gitu konteksnya gitu. Jadi kalau mau cerita awal saya ketemu KF ya intinya ditarik sama kebutuhan Lux TV sih sebenarnya. Intinya begitu. Betul. Oke, luar biasa. Dan di 2019 tuh langsung nyemplung Kang? 2019 langsung nyemplung, terus saya bikin catatan sih kalau teman-teman di grup atau di Facebook, tanggal 11/6/19 nih ya, berat badan saya 92 kilo, body fat saya 25%. Dan ini masuk yang paling the best itu berarti 6, 7, 8, 9, 10. 3 bulan berikutnya saya turun ke 74 kilo dengan body fatnya 20% gitu. Dan sekarang sampai hari ini stabil di segitu-segitu terus sih sebenarnya. Jadi saya udah dari 2019, 2 tahun kali ya. 2 tahun. Saya 2 tahun. Ya. Meskipun di tengah-tengah ada nakal-nakalnya dikit sih. Ya, gitu ya. Semua pasti. Ayo ngaku. On and off-nya ada. Betul. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa ya. Berarti kebayang gak sih 99 kilo gitu ya, dibawa-bawa kemana-mana. Bener-bener mentoknya gak masuk nih.
literally ya, nggak masuk TV nih. Jadi dari ukuran itu membuat terhambat juga sedikit kesempatan gitu ya, kurang lebih ya Kang ya. Wow. Kalau nanti aku boleh share ya nanti linknya Kang Abu Marlo ya, perjalanan ketofastosisnya ada di grup Ketofastosis Indonesia, luar biasa. Nah kemudian saya mau nanya kembali lagi pertanyaannya, jadi yang spiritualnya apa? Oke, dan ini part yang paling menarik sih menurut saya gitu. Jadi itu ada shifting. Saya rasa kita setuju ya teman-teman, ibu dan bapak, bahwa hidup ini dinamis, hidup ini tidak statis gitu. Dan saya rasa kita semua mengalami pertumbuhan kesadaran dalam kehidupan gitu. Karena menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Gitu ya. Tidak semua yang menua pasti mendewasa gitu. Nah, dalam proses ini kalau di tahun 2010 saya tuh nyari diet itu pengen keren, pengen six pack, pengen looks good. Karena tampilan saya waktu itu sangat dibutuhkan untuk publik sebagai public figure yang dari dulu saya pengen. Jadi ternyata ya dulu saya memimpikan masuk TV, ternyata udah masuk TV jadi public figure nggak enak juga sih gitu ya kira-kira. Somehow ada sesuatu yang jadi berat banget gitu. Nah jadi awal saya melakukan diet itu saya keterpaksaan dengan keharusan, dengan kewajiban berat menjalankannya gitu. Kalau saya sebut sebagai the fearness. Maka apapun yang kita lakukan based on fear, itu kita pasti nggak akan enjoy, nggak akan menikmati apa yang kita lakukan. So that's why kesadaran itu selalu datang dari dalam, bukan dari luar. Maka kita akan sangat paham bahwa tidak akan ada yang pernah bisa menyayangi diri kita kecuali diri kita sendiri gitu. Dan saya rasa once kita masuk ke dalam konteks ketofastosis salah satunya, itu buat saya adalah perjalanan yang sangat indah, perjalanan menumbuhkan kesadaran karena saya menemukan banyak hal gitu. Nah, shifting singkat ceritanya, ini kalau saya cerita bisa 6-7 episode kali ya, panjang. Gak apa-apa Kang, kita senang banget ya saya cuma dengarnya. 60 menit ya. Gak apa-apa, pokoknya cerita aja. Agak lebih dikit gak apa-apa. Gak apa-apa kelebihan dikit. Oke, so teman-teman, this is the latest journal. Ini saya 10 tahun, 12 tahun ini melakukan research untuk bahan disertasi saya. Jadi saya lulus S1 2005 di Unpar Bandung, 2008 saya lulus MBA ITB, dan sekarang saya lagi bikin pradesertasi untuk bahan doktoral saya. Insya Allah nanti mungkin akan ada di Maastricht University gitu ya, di Belanda gitu. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Jauh banget mungkin ya saya cerita base dari apa yang saya research gitu. Oke. Research ini bertujuan untuk meriset tentang kesadaran tentang religion dan spiritualitas masyarakat Indonesia. Poinnya kurang lebih seperti itu. Karena kita nggak bahas jurnalnya, karena kita bahas dari sudut pandang keto dan konteksnya lebih ke spiritualitasnya. Jadi saya akan skip. Kalau saya cerita ini di university atau apa, mungkin saya akan bilang jurnalnya lebih detail. Tapi saya rasa di sini nggak penting gitu ya. Poinnya adalah begini. Ini penting untuk kita ketahui dan untuk kita sadari. 80% masyarakat dunia sekarang nomor 1 mengalami yang namanya stres dan depresi, anxiety secara berlebihan. 80%. Oke? Kenapa? Karena 80% orang sekarang paling susah nomor 1 diajak rileks. Paling susah diajak untuk santai, paling susah untuk diajak untuk jeda, paling susah diajak untuk benar-benar menikmati di sini saat ini. Saya kasih contoh teman-teman, ibu dan bapak, dan saya rasa semua dari kita mengalami ini. Ada orang yang lagi mandi, pikirannya udah di kantornya, udah meeting. Jadi dia nggak menyadari mandinya seperti apa. Datang ke kantor, pikirannya udah di tempat makan siang. Di tempat makan siang, pikirannya udah di rumah. Di rumah, pikirannya udah di kantor lagi. Jadi kalau disadari, kita ini sangat jarang untuk hadir utuh di sini saat ini. So that's why kita punya masalah dalam hidup sekarang secara global yang disebut dengan the lack of focus. Kita susah fokus terhadap sesuatu karena kenapa? Kita lagi hidup di alam, kita lagi hidup di tempat yang semuanya serba cepat. Makanya anak-anak Gen Z sekarang tuh quick fix, pengennya hari ini oke, besok jadi, hari ini oke, lusa jadi, dan seterusnya, gitu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hidup di dalam overload information. Jadi kalau orang dulu, teman-teman ibu dan bapak, nyari informasi itu susah. Sekarang saya yakin ibu bapak urusan rumah tangga orang lain tahu juga gitu kira-kira. Betul nggak? Karena saking cepatnya informasi, saking mudahnya informasi, sehingga hari ini tuh sangat susah memfilter informasi mana yang saya butuh dan mana yang saya nggak butuh gitu. Dan kebanyakan orang tidak punya filter untuk memasukkan informasi mana yang penting, mana yang nggak penting, semuanya dimasukin ke dalam diri kita. Maka ada satu statement yang mengatakan we are what we eat.
Apa yang kita makan akan menjadi diri kita. Dan we are what we eat di sini bukan masalah makanan fisik, bukan. Informasi yang ibu bapak terima, berita yang ibu bapak terima, semuanya tergantung dari apapun. Maka dirimu sekarang tergantung siapa, dirimu memfollow siapa di Instagram, Facebook dan seterusnya. Itu poin pentingnya. Gitu ya. So maksud saya, jangan salah pilih gitu. Karena kenapa? Influence di luar akan membentuk diri kita, itu poin pentingnya. Nah, jadi panjang ya? Gak apa-apa, benar. Okay. Tapi itu relate banget, benar. Oke ya, so saya pengen cerita backgroundnya dulu supaya nanti kita ngerti kenapa saya menemukan ini sebagai jalan kesadaran gitu ya. Nah, singkat cerita, setelah selang waktu, kesadarannya juga mungkin semakin naik gitu. Saya melakukan diet ini bukan lagi untuk looks, bukan lagi targetnya saya turun berat badan. Bukan lagi targetnya bahwa saya harus tampil bagus di TV, harus impressing dan seterusnya. Tetapi teman-teman ibu dan bapak, saya menemukan satu poin yang belum pernah saya temukan di KF ini salah satunya. Di mana ada satu poin penting. Dan ini kalau bisa sih kita remind terus, karena ini saya rasa penting banget. Oke. Ya, intinya begini. Begitu kita berdamai dengan makanan kita, kita akan berdamai dengan diri kita dan kita akan berdamai dengan Tuhan. Step awal kita berdamai dengan diri itu adalah berdamai dengan makanan. Maka mau dari tradisi Yunani, saya ngomong agak jauh dulu. Di Temple of Apollo itu ada statement yang sangat keren banget, kalimatnya know thyself. Dalam tradisi Sufi dikatakan man arafah nafsah faqad arafah robah. Kalau kamu kenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu. Gitu ya. Nah, in a sense ketika saya mengalami ini, akhirnya saya jadi mengalami sesuatu hal bahwa saya menjalankan ketofastosis, saya menjalankan diet, itu target utamanya udah bukan masalah turun berat badan dan lain-lain, tapi saya mulai belajar mendengarkan diri saya. Saya mulai belajar mendengarkan apa yang dibutuhkan diri saya, karena teman-teman kalau disadari ya, maaf banget, dan saya rasa ini semua pasti relate. Saking kita tuh terlalu sibuk menilai orang lain, kita kekurangan informasi tentang diri sendiri gitu. Kita terlalu banyak informasi orang, dia tahu bagaimana. Tapi pertanyaannya, seberapa tahu dirimu tentang dirimu sendiri gitu. Seberapa ngerti tentang dirimu sendiri. Dan nanti akhirnya adalah seberapa kita sayang terhadap diri sendiri, itu tergantung dari bagaimana kita peka terhadap diri sendiri gitu kira-kira. So singkat cerita, diet ini, ketofastosis ini membawa saya untuk lebih mengenal diri karena kenapa? Oke ya, ini saya kasih contoh lagi. Teman-teman ibu dan bapak, kenapa hari ini banyak orang yang gagal fokus, suka salah fokus dan seterusnya lah. Contoh lagi nih ya, saya kasih contoh nih. Niatnya mau email ke rekan kerja. Begitu buka handphone, buka aplikasi email, begitu nulis si emailnya, belum apa-apa ada notifikasi Instagram. Ting. Betul? Dipencetlah notifikasi Instagram. Buff. Abis dipencet ngelihat dulu, ada kepo, teman-teman gua lagi pada kemana ya, scroll dulu, dilihat lagi, gak lama notifikasi TikTok ada, ting, gak lama notifikasi WhatsApp grup ada, ting, baru-baru sadar lagi mau email, lebih dari 40-50 menit, baru, oh iya ya saya mau email. Ada yang mengalami begitu? Ada yang mengalami begitu? So, apa yang bisa kita sadari dari kejadian ini, betapa banyak waktu yang kita sia-siakan dalam hidup. So much wasting time. Karena kenapa? Kita kehilangan kesadaran. Kita kehilangan fokus. Lagi, suaminya ngomong, istrinya main HP. Udah Pak ngomong aja, mama dengar kok sambil main HP. Teman-teman ibu dan bapak, otak kita tidak didesain untuk melakukan multifunction tuh nggak bisa. Ibu bapak sekarang mikir dua hal sekaligus nggak mungkin juga. Karena kita terbiasa distraksi, terbiasa diganggu sama faktor eksternal sehingga kita kekurangan fokus. Dan sekarang rata-rata manusia dunia bisa fokus cuma 8 detik Bu. Dan saya juga sangat menyadari ibu bapak duduk di sini pikirannya lagi loncat ke depan, ke belakang, gitu kira-kira.
So that's why saya belajar gimana caranya untuk membuat ibu dan bapak bisa stay fokus mendengarkan apa yang saya ucapkan. Saya belajar bagaimana membuat orang untuk fokus dengan cara metodologi berbicara gitu intinya. Nah, singkat cerita, begitu saya mulai diet Bu, Pak. Begitu saya mulai KF, saya mendapatkan berkah gitu. Saya mendapatkan anugerah satu poin penting. Saya mulai menyadari satu hal. Kan yang namanya ketofastosis kita intermittent fasting. Saya sampai hari ini udah mulai intermittent fasting, saya cuma punya waktu makan 2 jam, 3, 5 selesai. Gitu ya. Jadi saya udah di level 2 jam itu gitu. Dan kadang-kadang ya 1 hari 24 dan seterusnya lah gitu kira-kira. Jadi saya mendisiplinkan poin itu gitu. Nah, apa yang terjadi di dalam diri saya? Ternyata teman-teman ibu dan bapak, satu poin yang kenapa saya sebut berkah, sebelum saya intermittent fasting dan ketofastosis, ternyata setiap 3 menit, 5 menit berpikir, yang dipikirin nanti makan apa ya? Nanti makan apa ya? Nanti makan apa ya? Dah, setelah saya melakukan ini kok nggak ada habits itu gitu. Clear ya? Oke, saya kasih analogi sederhana. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita harus sadar, kita ini makhluk spiritual. Jadi jangan ketukar nih. Kita adalah spiritual yang dipakaikan kemasan tubuh manusia, kita adalah makhluk spiritual yang belajar jadi manusia. Bukan manusia yang punya spiritual, bukan. Primary kita ini adalah kesadaran kita, spiritualitas kita bahwa tubuh kita, cangkang kita, semua ini adalah cangkang tapi isinya adalah the spirit inside gitu kira-kira. Maka ibu dan bapak kalau lagi ngaca, itu lagi cuman ngelihat kemasan gitu kira-kira. Jadi yang berbeda dari kita itu cuman kemasannya. Isinya kita semua datang dari sumber yang sama. Setuju? Setuju? Oke, so artinya spiritual dalam konteks cahaya, dalam konteks energi, kita itu semua adalah makhluk energi. Coba kita renungkan, ibu dan bapak kalau ngomongin teknologi tercanggih sedunia sampai detik ini belum ada yang bisa mengalahkan teknologi kecanggihan manusia. Kita adalah makhluk yang sangat sophisticated, sangat luar biasa, sangat canggih dengan teknologi yang paling mutakhir, nggak ada duanya gitu kira-kira. Cuman sayangnya kebanyakan orang nggak pernah baca buku manual booknya. Jadi nggak ngerti cara pakainya. Jadi nggak ngerti cara bagaimana handle produk terbaik ini gitu kira-kira. Saya kasih contoh ya. Tubuh kita itu punya 50 triliun sel. Satu selnya 1,4 volt. Jadi ibu dan bapak kemana-mana membawa listrik 70 triliun volt setiap hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dari 100%, itu sampai nanti tidur lagi itu biasanya udah low bed. Sekarang saya tanya. Teman-teman ibu dan bapak kalau handphone kita saat mau makan siang tinggal 5% baterainya, deg-degan nggak? Iya. Apa yang dilakukan? Cari charger nggak? Mau ngecharge nggak? Karena nggak mau baterainya turun, betul nggak? Padahal Bu, Pak, baterai handphone rusak, ibu bapak bisa datang ke ITC untuk ganti baterai. Betul? Sekarang saya tanya, berapa kali sehari ibu dan bapak ngecek baterai tubuh? Jarang. Betapa kita tidak care sama diri kita, betapa kita tidak self love sama diri kita, gak usah ngomongin yang lain deh. Berapa persen saya punya waktu untuk cuman bertanya sama diri kita, saya lagi merasakan apa ya? Saya lagi capek kah? Saya lagi lelah kah? Saya pengen makan apakah? Saya perlu apakah? Itu hampir dilewati karena kenapa? Kita terlalu sibuk dengan hal yang ada di luar diri kita, itu poin pentingnya. Padahal kalau baterai tubuh kita bocor, baterai tubuh kita rusak, mau kemana gantinya? So that's why kebocoran baterai tubuh, kerusakan baterai tubuh itu yang akan membuat penyakit-penyakit fisik datang karena kenapa? Paling penting adalah kita tidak punya kepekaan yang sangat mendasar, kesadaran terhadap diri kita sendiri gitu kira-kira. Sampai sini oke? Lu jadi diam-diam gini, oke nggak ini? Oke ya? Takjub kan? Clear ya? Clear. Oke, so berarti sehari ini kita punya 100% baterai dalam hidup. Yang nanti di recharge tuh waktu tidur. Maka teman-teman ibu dan bapak, kesehatan datang dari 2, cara makan, cara tidur. That's it. Nah, perlu diketahui. 20% baterai tubuh itu habis untuk otak kita sendiri. Berapa persen? Itu pun otaknya nggak dipakai mikir. Karena otak yang akan menjadi jenderal untuk seluruh organ-organ tubuh, dia yang akan menjadi ininya gitu, konduktornya.
Kebayang nggak? Ibu bapak yang banyak pikiran, 20% plus pikirannya, let's say tambah 20%, 40% energi tubuh habis untuk otak kita. Betul? Oke. Dan yang kedua, mengambil energi terbesar adalah sistem pencernaan. Jadi kebayang Bu, Mak? Lapar itu ada dua. Lapar psikologis, lapar biologis. Lapar apa? Psikologis dan biologis. Lapar? Saya mau nanya, ibu dan bapak yang paling sering lapar psikologis atau lapar biologis? Psikologis sudah pasti. Butuh nggak perlu nutrisi, sebelah ruangan buka makanan sate, wangi pengen pasti. Dengar krauk, nah langsung udah. Buka GoFood, buka, nggak perlu dibeli. Itulah kenapa perlu diketahui. Hari ini dalam sejarah kehidupan manusia baru terjadi Bu, Pak. Lebih banyak orang yang terlalu banyak makan yang menyebabkan kematian daripada kelaparan. Jadi hari ini, dulu orang kelaparan banyak mati, begitu? Sekarang kebanyakan makan yang membuat kematian. Overeating, that's fact. Ini yang tepuk tangan kayaknya kebanyakan makan deh. Relate banget Kang. Oke ya. Nah, jadi kebayang ya 20% ada di otak kita, tambah pikiran 20%, tambah dan lain-lain dengan apa dan lain-lain. Pencernaan kita kalau makanan kita nggak beres, tambah lagi 40%, udah lebih dari 70% cuman urusan otak sama pencernaan. Jantung mau dikasih energi dari mana? Paru-paru mau dikasih energi dari mana? So kita tidak mengalami homeostasis bahasanya. Kita tidak mengalami keseimbangan. Nah teman-teman, ibu dan bapak, begitu saya KF, saya bisa saving 20-30% energi karena tidak memikirkan makan. Gak perlu mikirin nanti saya makan apa, nanti makan di mana, nanti makan apa. Karena ternyata sebelum saya KF, yang saya pikirin tiap 5 menit, makan apa, ngemil apa, makan apa, ngemil apa. Dan wasting energy so much. Berarti saya punya saving 30% nih. Dan saya pakai saving 30% ini untuk belajar. Saya pakai saving 30% ini untuk meresearch. Saya pakai saving 30% ini untuk menulis. Alhasil, alhamdulillah saya punya program namanya Dialog Positif. Itu start di awal pandemi. 8 bulan yang lalu saya dapat rekor muri karena kenapa? Webinar terlama 409 episode dalam 22 bulan gitu. Kenapa? Karena saya punya consume energi yang saya bisa shifting dari yang hanya cuman mikirin makan apa, pengen apa, ngapain, itu saving energy so much gitu kira-kira. Dan saya rasa kalau tadi di awal bilang bahwa kita ini adalah kebermanfaatan, ibu dan bapak kita perlu mengerti gitu ya bahwa at the end, kita tuh semua cuman tamu di sini kan. Nggak ada yang berasal dari sini. Dan at the end kita akan pulang kembali ke rumah sejati kita gitu. Jadi kesadaran yang saya dapat adalah yuk kita jadi tamu yang baik lah di sini gitu. Yang namanya tamu tuh nggak pernah punya hak milik gitu. Ibu bapak kalau lagi staycation ke hotel, pulang waktu check out, kasur kamar hotel boleh dibawa pulang nggak? Nggak boleh. Itu fasilitas. Betul nggak? Sehingga ketika kita sadar di sini kita sebagai tamu, karena ini bridge untuk masuk ke dalam kesadaran spiritual yang saya dapat dari katofastosis gitu ya. Intinya begini. Once kita sadar bahwa kita datang ke sini untuk bermanfaat, dan yang paling penting ketika kita sadar di sini datang untuk bermanfaatan, jangan lupa Bu, Pak, kita nggak pernah punya apa-apa di sini. Semuanya hanyalah hak pinjam pakai. Dan yang udah jelas kita nggak pernah punya apa-apa, tapi kebiasaan manusia sering merasa kehilangan, betul nggak? Dan ternyata kemelekatan untuk punya apa-apa sangat dipengaruhi dengan program makan kita. Semakin kita melekat kepada makanan, semakin kita melekat kepada apapun. Semakin kita melekat kepada sesuatu, semakin kita susah untuk melepaskan kemelekatannya. So, hal yang paling penting dari awal ketika saya melakukan ini, saya banyak belajar melepaskan kemelekatan. Terutama kemelekatan yang paling tinggi dalam hidup adalah makan, minum. So itulah kenapa dalam setiap tradisi kepercayaan, agama, pasti ada metode puasanya.
Pasti ada metode untuk bagaimana kita menjaga jarak dengan makanan. Kenapa? Begitu kita menjaga jarak dengan makanan, kita menjaga jarak dengan kemelekatan. Yang artinya, semakin kita menjaga jarak dengan kemelekatan, saya tidak terlalu merasa terbebani dengan apapun yang konteksnya bahwa saya harus, dan saya mulai bisa menjalankan hidup ini lebih tenang, lebih flowing, lebih mengalir. Karena kenapa? Saya mulai berdamai dengan diri saya. Karena kenapa? Saya punya banyak waktu untuk berkontemplasi gitu kira-kira. Tepuk tangannya nggak ikhlas. Takjub Kang, takjub. Gitu ya. Nah, jadi saya sekarang melihat diet ini bukan harus lagi, bukan. Tapi ada satu poin. Teman-teman, ibu dan bapak, kita jangan lupa ada satu poin penting hal nih. Bagaimana kita akan mengenal diri kalau kita tidak menjadi orang yang pandai bersyukur? Betul nggak? Sekarang alat untuk bersyukurnya Tuhan udah kasih tubuh kita nih. Di mana ini tuh pinjaman, di mana kita disuruh merawat. Berarti kalau kita disuruh merawat, kita harus punya kesadaran untuk merawat. Dalam konteks di sini yang ingin saya ceritakan dan yang ingin saya sampaikan adalah berapa persen dari kita bersyukur terhadap nafas yang diberikan semesta kepada kita. Kapan terakhir kita berterima kasih sama tubuh ini? Kapan berterima kasih sama diri ini? Kapan berterima kasih sama jantung ini? Kapan berterima kasih sama paru-paru ini? Betapa kecil kepekaan kita dan kesadaran kita terhadap tubuh ini, padahal gak ada yang menemani kita, gak ada yang sangat setia kepada kita kecuali ini. So saya mulai menyadari satu hal, teman-teman, ibu dan bapak. Saya mulai menyadari bahwa nafas saya itu adalah ibadah. Makan saya itu adalah ibadah. Dan saya mulai menyadari bahwa betapa saya harus bersyukur ketika saya berhadapan dengan satu piring makanan yang hadir di depan mangkuk, di depan meja saya. Berapa ratus tangan yang membuat makanan ini bisa hadir di tempat depan mata saya. Di mana ada petani yang harus bertani dulu, di mana ada distribution channel yang harus mengantarkan. Ini harganya cuma 30-40 ribu, tetapi kontribusi semesta semuanya ada di situ. Di mana ada cahaya matahari yang bisa menumbuhkan, di mana di situ ada tanah yang bisa menumbuhkan, bahwa saya sedang menyatu dengan semesta di situ. Dan itu saya nggak pernah sadari sebelumnya. Makan aja, komplain nggak enak lah, keasinan lah, dan seterusnya lah. Makan sambil pegang handphone lah. Dan saya tidak memiliki kehusyuan di dalam makan. Dan menariknya, once saya mulai belajar mindful eating, bagaimana saya menikmati setiap kunyahan, bagaimana saya menikmati setiap kebersyukuran bahwa setiap yang masuk adalah energi, setiap yang masuk adalah sumber pertumbuhan. Di situ saya punya good relationship sama makanan saya. Dan makanan itu yang menumbuhkan, membuat saya lebih sehat, membuat saya lebih berenergi. Dan di situ saya punya keberterima kasihan yang sangat besar terhadap semesta dan terhadap Tuhan, gitu kira-kira. So itulah kenapa saya menjadikan ini sebagai lifestyle sekarang gitu. Sebagai tempat di mana saya benar-benar setiap mau makan tuh saya benar-benar bersyukur banget gitu. Dan gak mau diganggu. Even gak mau ada telepon masuk, WhatsApp apa, saya pengen benar-benar khusyuk dengan makanan saya. Seperti saya mau sholat lah gitu kalau dalam tradisi Islam. Meskipun sekarang 90% orang yang sholat juga tetap aja Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3 ya, nah gitulah kira-kira. Ya gitu sih, riset saya sih begitu gitu. Karena juga susah khusyuk juga gitu. Karena khusyuk tuh problematika semua orang sebenarnya gitu. Dan itu gak bisa kalau gak dilatih. Dan itu gak bisa kalau gak dibiasakan gitu kira-kira. Nah so panjang ceritanya, tapi poin intinya adalah teman-teman ibu dan bapak. Once kita mulai peka terhadap diri, once kita mulai peka terhadap apa yang kita makan, once kita mulai memilih, Nabi Muhammad selalu mengatakan bahwa kamu makan tuh jangan kebanyakan deh gitu. Waktu mau kenyang kurangin gitu. Ternyata udah bisa diteliti sekarang. Profesor Yosinura mengatakan tentang autofagi, saya rasa semua tahu gitu ya. Ibu dan bapak, teman-teman, tolong bedakan dua hal penting ini. Lapar dan perut kosong, ini dua hal yang berbeda. Tubuh ibu bapak, otak ibu dan bapak, jantung ibu dan bapak, paru-paru ibu dan bapak akan bekerja dengan sangat baik ketika perutnya kosong, bukan lapar.
Jadi once perut kita kosong, kita lagi ada maksimum power untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena begitu perutnya terisi, energi itu lagi masuk ke dalam sistem digesting kita. Ini 40% loh. Makanya ibu bapak habis makan pasti ngantuk. Betul nggak? Jadi nggak produktif. So that's why kenapa Yoshimura mengatakan harus ada gap 16 jam. Karena dengan 16 jam itu keluar autopagi yang akan membuat semua sel-sel mereproduksi dengan hal yang baik. So that's why menjaga jarak dengan makanan itu akan mendamaikan kita dengan tubuh diri sendiri. So everything flowing gitu. Makanya saya selalu mengatakan, begitu kita bisa berdamai dengan makanan, kebahagiaan sejati akan hadir di situ gitu. Dimana saya rasa kita semua pengen cari bahagia, betul Bu, Pak? So salah satu jalan menuju kepada kebahagiaan, milikilah jarak dengan makanan. Once kita punya jarak dengan makanan, kita punya kesadaran untuk mengenal diri. Once untuk bisa mengenal diri lebih baik, yakinlah, di situ kebersyukuran akan hadir. Di situ everything will beautiful. Kenapa? Karena faktor eksternal akan ditentukan oleh apapun yang kita rasakan di dalam diri kita gitu. Dan terakhir, ini mungkin message yang paling penting dari semuanya. Begitu saya mulai menyadari ini semua, teman-teman ibu bapak. Begitu saya tuh dulu orangnya picky tuh milih-milih banget dalam artian gini, makanan, ya mohon maaf ya saya cerita ini berdasarkan faktual gitu. Saya selalu diundang di kelas VVIP yang plus. Dengan makanan yang gitulah gitu. Karena memang profesi saya sebagai public figure yang selalu ditempatkan di tempat-tempat yang sangat 5 star, 7 star, bla 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 gitu. Saya tuh rewel banget masalah makanan karena ya udah ada daging mau mintanya well done kurang dikit aja saya bisa masak marah-marahin tuh chefnya gitu. Dan seterusnya. Dan saya menyadari banget betapa saya nggak ngerti pada saat itu gitu. Tapi once mengalami ini, di situ saya mulai menyadari bahwa kok saya jadi ada perbaikan sama diri saya sendiri ya gitu. Yang asalnya saya marah-marah, sekarang agak turun lah. Marah sih, tapi gak terlalu lama. Kembali ke netralnya cepet banget gitu. Kesel sih, tapi gak terlalu lama. Kembali ke netralnya cepet banget. Karena saya rasa yang paling penting gimana kita kembali ke titik tengah kan. Karena kita setiap hari bisa marah, bisa kesel, bisa benci, dan seterusnya gitu intinya. Dan itu wajar sebagai manusia yang punya nafsu gitu. Tapi poinnya adalah bagaimana memaintain nafsu. Dan salah satu hal pelajaran pelatihan terbaik untuk memaintain nafsu kita, ya memaintain makan. Teman-teman ibu dan bapak waktu kita puasa, sadarkah kita lagi benar-benar menundukkan ego kita. Menundukkan kemarahan kita. Dan mulai lebih tahu bahwa, ya maaf ya, kan suka ada pepatah gini ya, jangan macam-macam sama orang lapar, senggol bacok aja gitu kira-kira. Berarti waktu kita lapar, keaslian kita hadir nggak di situ? Iya, oh ternyata saya masih emosian nih. Oh ternyata saya masih banyak menilai orang, mendengki orang, membenci orang. Dan di situ saya banyak belajar tentang, ya Allah ternyata saya banyak belajar bahwa menilai diri itu datang dari apa yang saya alami bukan dari faktor eksternal gitu kira-kira. So teman-teman ibu dan bapak mungkin saya akan menutup ini. Ini kalau dilanjutin jadi kayak seminar beneran. Jangan langsung gitu ditutup Pak Tukang. Nah maksud saya pengen lebih banyak discussion gitu dan ini mungkin the best part dari yang teman-teman bisa ambil dan telaah untuk bisa direnungkan gitu. Karena teman-teman maaf ya, dalam proses pembelajaran hal yang paling penting adalah mencari kepada relasi diri sendiri. Contoh. Kita mau datang ke seminar A, mau datang ke pengajian, ke kajian, apapun, webinar dan lain-lain. Begitu kita belajar, nomor satu yang harus direnungkan itu adalah diriku. Artinya, apa omongan saya yang berkaitan dengan relasi terhadap diri saya, gitu kira-kira. Karena menurut apa yang saya research, saya kasih contoh sederhana aja ya. Misal, lagi belajar, ngomongin tentang sedekah. Diomongin, jangan jadi orang pelit, 90% langsung kepikiran temannya, oh dia banget yang pelit, dia banget gitu. Jangan jadi orang yang suka marah-marah, iya jadi keingetan si bapak itu ya, jadi keingetan dia ya gitu. Jarang begitu, apa pelajaran yang langsung relate-nya adalah diri saya. So please find relating with yourself. Carilah apa yang kita diskusikan hari ini dengan dirimu karena kenapa? Ini bukan untuk orang lain, bukan. Buat saya. Karena ibu bapak kita nggak pernah punya kekuatan untuk merubah orang lain, titik, nggak bisa. Tapi kita bisa memberikan contoh. Maka action itu more loud than speaking.
Bukti itu jauh lebih berkualitas daripada banyak ngomong gitu kira-kira. So that's why gimana saya mau ngajak orang lain untuk mencintai dirinya kalau saya tidak mencintai diri saya gitu kira-kira. Setuju ya? Nah, so poin yang paling penting dari whole story. Nggak paling penting sih salah satu, banyak ya, pentingnya banyak lah. Tapi ini yang paling penting. Saya menyadari satu hal teman-teman ibu bapak. Saya menyadari satu hal. Bahwa kita sebagai manusia tidak pernah punya masalah apapun dan dengan siapapun kecuali sama egonya, titik udah. Setuju nggak? Saya ulang ya, nanti ini akan keluar di UTS, kita 3 kali ketemu lagi UTS. Kita sebagai manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali dengan egonya. Setuju? Saya mau nanya, ego ada di luar atau ada di dalam? Ada di luar atau ada di dalam? So saya sarankan kepada teman-teman ibu bapak semua, kalau punya masalah jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena masalahmu ada di dalam. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa loh Kang. Karena memang sebetulnya titik balik dari setiap orang itu adalah di dalam diri sendiri berarti ya. Dan saya dari tadi membayangkan bagaimana proses itu sebenarnya indah. Saya seakan-akan dibawa perjalanan Kang Abu Marlo itu dari awal, kemudian yang tadinya untuk suatu tujuan packaging tadi ya, kata Kang Abu, dan ternyata menemukan kesadaran dan bisa berkomunikasi gitu mungkin ya Kang. Ini saya merangkum sedikit dari daya pikir saya gitu, mudah-mudahan bisa tepat. Dan apakah teman-teman yang sebagian ada yang baru juga bermulai KF tidak tertarik untuk mencari life breakthrough seperti Kang Abu Marlo? Karena kalau saya lihat ya prestasi Kang Abu tadi mendapatkan penghargaan Muri 499 episode selama 22 bulan. Itu berarti selama pandemi produktif banget. Dan mendapatkan rekor Muri itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Kemudian standarisasi, ini gimana sih caranya bisa ikut kelasnya atau apa sebutnya, webinar ya Kang ya? Bakal ada lagi atau mau buat 1000 episode gitu gimana Kang? Boleh nanti diinfo setelah ini. Yang saya dapatkan adalah mengalahkan diri sendiri itu berarti bukan sesuatu hal yang buruk gitu ya. Dan ini akan mengarahkan kita untuk lebih lagi berkarya. Karena kalau tidak dibuktikan kita hanya omdo gitu ya. Banyak ilmu, tapi sebenarnya kita hanya untuk merendahkan orang yang di sekitar kita. Sebetulnya kita harus introspeksi sendiri. Luar biasa, tepuk tangan buat Kang Abu Marlo. Pernah punya restoran ya Kang? Iya. Siaran MTV, MTV lagi kayak anak muda jadinya. RCTI dengan, aku manggil Master dong harusnya ya. Master Abu Marlo gitu. Karena kan udah terkenal banget ya waktu itu ya di RCTI sampai Mas Tio berharap banget bisa jadi narasumber. Kemudian sekarang akan meraih, sedang menjalani S3 ya. Di mana Kang tadi Kang? Di Masri. Masri di Belanda ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Dan kayaknya kalau misalnya nanti Kang Abu bisa memberikan sharing, bukan sharing, maksudnya ya info-info untuk bisa tetap keep up nih sama ilmu-ilmu Kang Abu Marlo gimana nih caranya? Oke, dan ini balik lagi ya ke perjalanan teman-teman ibu dan bapak. Sesuatu yang terlalu melekat itu tidak sehat. Oh oke. Good. So, saya punya channel namanya Dialog Positif, teman-teman bisa cek di YouTube. Dialog Positif ya. Dialog gue positif, cari aja Abu Marlo gitu. Oke. Dan itu satu channel yang lagi growth banget, satu channel yang lagi banyak diminati gitu ya kira-kira. Tetapi di dalam satu kesadaran tertentu saya ada insight untuk postpone dulu gitu. Ada insight untuk karena kayaknya udah terlalu too much gitu, gitu ya. Karena entah kenapa ada panggilan bahwa meskipun yang komplain tuh 80% dari semua pemirsa penonton tuh marah-marah lah sama saya gitu. Kenapa sih Dialog Positif harus udahan gitu. Nah, teman-teman bisa lihat itu di episode terakhirnya Dialog Positif, saya cerita kenapa dan seterusnya. Tetapi poinnya adalah kapan kita memulai dan kapan kita menjeda itu penting banget gitu.
Karena saya rasa, sorry to say ya, kita mau bicara bahwa wah KF gimana, tapi juga jangan melekat-melekat amat deh gitu. Yes. Karena once melekat-melekat amat, kitanya jadi otomatis, kitanya juga jadi lose control. Dan ya itu tadi, poin pentingnya adalah kita pandai menjaga jarak gitu. Begitu udah mulai melekat, detachment, deketin lagi, tarik, ulur. Ya kita kayak main layangan gitu ya, layangan itu bisa terbang karena ada tarik ulurnya gitu intinya. Kalau ditarik terus nggak bisa, diulur terus juga susah gitu kira-kira. Nah so kalau tadi pertanyaannya gimana, agak telat sih sebenarnya gitu ya. Mau jadi newbie followersnya. Tapi maksudnya bisa mengulang-ulang 499 episode yang udah ada di YouTube, tapi tayangan live-nya, tayangan yang regulernya, karena dulu tuh hampir tiap hari. Terus pindah ke Senin Sabtu, pindah ke Senin Rabu, dan sekarang saya lagi dalam tanda petik hiatus kayak BTS gitu. Yes. Jadi saya lagi menjaga jarak gitu ya, saya lagi benar-benar dari 499 apa sih yang bisa di create lagi gitu ya, lebih building lagi, karena saya rasa mungkin teman-teman pernah dengar bahwa kontemplasi sejenak gitu. Bertafakur sejenak tuh lebih baik dari ibadah puluhan ratusan tahun. Yes, so sebenarnya ini juga schedule kalau nggak berkaitan sama KF, saya juga nggak akan ambil sih sebenarnya. Karena saya lagi benar-benar hiatus gitu sebenarnya, lagi nggak terlalu pengen in touch gitu ya, lagi nggak terlalu pengen untuk apa, karena saya perlu sesuatu ini untuk saya kontemplasikan dulu ke dalam, baru for some reason mungkin akan muncul program baru atau movement baru, dan itu saya tinggal tunggu aliran-aliran berikutnya gitu sih. Jadi analoginya mungkin ya, kalau aku akhir-akhir ini juga memperhatikan dari Mas Tio Prasetyo mengenai siklus sirkadiannya gitu mungkin ya. Jadi siklusnya ini mungkin sudah gas, udah saatnya relaksasi dan nge-break gitu. Tepuk tangan dong buat Kang Abu Marlo. Intinya yang penting adalah kita penting untuk tahu kapan ngegas, kapan ngerem. Ya betul. Makanya teman-teman nih kita bersyukur banget Kang Abu Marlo. Walaupun sebenarnya bukan masalah waktunya pendek, tapi Kang Abu Marlo ini udah ditunggu untuk syuting. Kita tepuk tangan sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak, hatur nuhun pisan Kang. Mudah-mudahan di lain kesempatan KF Warriors juga bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan event-event Ketofastosis Indonesia dan Keto Fitness Indonesia. Siapa sih yang gak mau ketemu KF Warriors kece kayak gini, ya ampun. Karena kalau aku sih ngelihatnya ya, KF Warriors kalau memberikan suatu materi itu, kalau aku jujur awalnya ngelihat packaging dulu. Karena itu manusiawi ya, semua sensing di tubuh manusia itu kan dari penglihatan, dari penciuman, peraba kelihatan gitu ya. Jadi kalau misalnya ngasih narasumber nggak kece, aku nggak percaya juga. Apakah betul-betul seorang KF Warriors yang menjalankan 5 pilar KF, kan kelihatan sebetulnya gitu ya. Tapi ini bukan body shaming, tapi bukan juga suatu yang melebih-lebihkan penampilan. Tapi apa inti dari materi yang diberikan oleh narasumber itu sangat-sangat dinantikan. Dan insya Allah menjadi barokah kita, dan mudah-mudahan nanti jadi ilmu yang bisa kita syiarkan lagi lebih luas. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Kang Abu Marlo. Mungkin ada sedikit penutup sebelum nanti kita di sesi kedua. Boleh di tengah, mungkin ada yang mau foto juga. Kang Abu mungkin memberikan nasihat sedikit. Waduh, nasihat apa ya? Iya nggak apa-apa, ini KF Warriors ada yang baru-baru loh. Oke. Inti dari semuanya tuh konsisten sih sebetulnya. Gitu ya. Jadi mending 5 menit sehari daripada 3 jam sebulan sekali gitu. Dalam artian jangan terlalu fokus pada hasil. Karena wilayah kita hanya ada di proses. Yuk kita cintai proses, nikmati proses, karena kenapa? Hasil tuh nggak akan pernah berkhianat dengan prosesnya gitu kira-kira. Luar biasa. Di Binaraga.net kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.